tentang bias koreksi perakiraan iklim, lanjutan dari materi diklat teknis ini. Pada kesempatan ini, sementara saya akan menampilkan tampilan saya sejenak. Nanti habis ini saya coba off ya, biar kita bisa menghemat bandwidth dan biar lebih lancar. Ya, silakan Mas Robi. Ya, saya off ya videonya. Ya, siap. Oke. Baik. Oke, kita mulai dari apakah bisa dilihat slide-nya? Bisa? Bisa ya? Bisa. Tinggal di slideshow. Ini harus di slideshow dulu ya, Pak? Iya. Oke. Oke, udah ya? Sudah. Sip. Ya, nah. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum materi ini dimulai, saya stop dulu slide-nya. Teman-teman bisa melihat materi ini dengan lengkap di halaman LMS. Mungkin sebagian sudah ada. Kalau ini yang terlihat apa, Pak? Masih slide ya? Tampilan lembar kerja PowerPoint. Oke. Nah, sebenarnya materi ini sudah lengkap saya tampilkan di LMS di bagian topik materi bias koreksi perakiraan iklim. Di sana ada video tutorial untuk praktek dan video bahan tayang ini sendiri. Jadi jika nanti ada yang mungkin suaranya kurang jelas atau terputus di tengah-tengah, secara rangkuman sudah saya rekam dalam bentuk video, namun harus di-download terlebih dahulu. Baik, kita coba paparkan materi bias koreksi perakiraan iklim, topik umum yang disampaikan dari Pusdiklat tadi. Untuk spesifiknya, yang akan saya angkat, judul dari materi ini adalah pemanfaatan metode koreksi bias untuk perakiraan bulanan. Pak Aris, kalau memang ada gangguan, nanti tolong diinterupsi aja ya. Oh ya, siap. Bahkan gambar tidak terlihat atau seperti apa. Ya, oke. Saya lanjut kalau begitu. Perkenalkan, saya Robi Muharsyah dari bidang analisis variabilitas iklim, Pusat Informasi Perubahan Iklim. Untuk Kasubitnya Pak Adi Ripaldi dan Kepala Bidangnya Pak Indra Gustari. Mungkin sebagian ada yang sudah kenal. Oke, saya berikan intermezzo dulu. Silakan dijawab di kolom chat nantinya. Apakah peserta diklat pernah tahu dalam hal ini mempelajari, menggunakan, mencobakan yang berkaitan dengan koreksi bias curah hujan? Silakan dijawab. Jawabnya cukup, sudah atau belum? Silakan teman-teman. Ya, silakan dijawab di kolom chat, sudah atau belum. Kita bisa coba cek nantinya. Ini kalau mau lihat chat, saya harus keluar dulu ya? Udah muncul di layar sih Pak, Mas. Oh, udah muncul di layar. Enggak, di sayanya malah kelihatan. Ya, Oke, sebagian besar menjawab belum ya? Ya, sebagian besar belum. Sebagian Belum mencoba, besar menjawab belum. Oke, baik. Nah, baiklah, saya pengen tahu terlebih dahulu bagaimana kita di sini yang hadir semuanya di sini secara umum seperti apa, agar kita bisa sama-sama belajar di sini, khususnya yang hadir di diklat ini. Saya lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah peserta sudah membaca modul yang diberikan? Silakan teman-teman. Apakah sudah membaca modul? Tolong dijawab di kolom chat juga. Sudah membaca atau belum? Ada yang belum, ada yang sekilas, ada yang udah download, ada yang baca sebagian. Oke, saya cek dulu bagaimana. Belum, sebagian udah download, belum dibaca. Sekilas aja, Pak. Sekilas aja. Oke, baik, tidak apa-apa. Saya coba berikan yang terbaik buat teman-teman semua dalam hal modul ini.
agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup komprehensif terkait bias koreksi. Walaupun itu tidak sempurna, tapi setidaknya itu kita coba memberikan informasi yang lengkap terkait dengan koreksi bias ini sendiri. Nah, baiklah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menjelaskan apa tujuan dilakukannya koreksi bias terhadap raw model prediksi musim global. Di sini kita ada mendengar istilah raw model, apa itu? Nanti kita lihat setelah ini. Kemudian mengetahui cara untuk mengambil nilai curah hujan, keluaran model prediksi musim. Di sini kita menggunakan model HMWF di satu lokasi pos hujan. Kemudian menerapkan setidaknya satu metode koreksi bias di lokasi pos hujan masing-masing. Jadi setidaknya satu, di sini ada 2 metode nanti yang akan saya berikan. Kemudian keempat, mampu menentukan apakah metode koreksi bias memberikan peningkatan akurasi atau tidak di setiap pos hujan yang digunakan. Ada 4 poin tujuan pembelajaran kita. Oke, apa yang akan kita coba paparkan di sini? Ada 3 poin utama. Satu yang itu adalah bias pada model prediksi musim global. Kemudian nanti akan dibagi dalam 2 poin, model prediksi musim global itu apa, kemudian bagaimana bias curah hujan yang ada di dalam model prediksi itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan poin kedua, metode koreksi bias yang ada saat ini, pengertiannya apa, ragamnya apa saja. Kemudian kita coba masuk ke praktek, nanti kita lihat kondisinya seperti apa untuk praktek ini. Tapi secara bahan, data, video tutorial, paparan untuk praktek sudah saya siapkan. Oke, kita pertama masuk pada bias pada model prediksi musim global. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah model prediksi musim global. Jadi kalau kita bicara prediksi musim, kita tidak lepas dari keadaan rata-rata cuaca, seperti pengertian iklim. Jadi prediksi musim itu sendiri adalah prediksi dari keadaan rata-rata cuaca untuk beberapa bulan ke depan yang dipengaruhi oleh variasi perlahan dari suatu kondisi batas seperti halnya ENSO. Jadi berbeda dengan cuaca yang hanya untuk beberapa jam atau beberapa hari ke depan. Dalam konteks prediksi musim, kita berbicara prediksi untuk beberapa bulan ke depan. Nah, pada saat sekarang prediksi musim ini telah banyak dibuat rutin oleh berbagai lembaga, dan banyak proyek-proyek yang mengumpulkan prediksi musim global ini untuk kebutuhan operasional. Apa maksudnya untuk operasional? Artinya untuk kebutuhan rutin setiap waktu. Misalnya sekali sebulan mengeluarkan prediksi untuk beberapa bulan ke depan. Nah, salah satu proyeknya, dulu ada namanya Demeter, kemudian sekarang yang masih eksis ada namanya CHFP atau Climate System Historical Projects. Nah, dijelaskan di dalam paparannya si Tompkins dan kawan-kawan 2017 itu, masing-masing lembaga prediksi membuat reforecast. Jadi prediksi musim itu mempunyai reforecast yang bertujuan agar dapat dipakai untuk mengkalibrasi atau mengkoreksi real-time forecast sebelum dimanfaatkan oleh pengguna. Jadi di sini ada 2 istilah, ada reforecast, ada real-time forecast. Kalau kita bicara mengenai reforecast, berarti itu adalah prediksi masa lalu, sementara real-time forecast itu adalah prediksi di masa yang akan datang. Lalu apa persamaannya? Keduanya sama-sama menggunakan model yang sama. Misalkan kalau dia menggunakan model simple X tambah Y, berarti kedua reforecast dan real-time forecast ini dua-duanya menggunakan persamaan yang sama. Sehingga nantinya real-time forecast ini bisa diperbaiki atau dikoreksi berdasarkan informasi yang ada di reforecast. Nah, tentunya tujuan lainnya adalah memberikan kesempatan kepada peneliti, termasuk kepada teman-teman sekalian yang seperti yang kita lakukan sekarang, untuk melakukan verifikasi model dengan mengukur kehandalan model prediksi musim pada skala ruang, wilayah, negara, atau tipe iklim, dan waktu, bergantung pada bulan atau musim. Nah, ini dia model prediksi musim global. Kalau kita lihat, teman-teman bisa baca di Tompkins dan kawan-kawan 2017, ada di bagian referensi di modul itu, ada banyak di sini model-model yang operasional. Namun di antara sekian banyak ini yang cukup populer adalah ada 2. Kenapa populer? Selain juga populer telah digunakan banyak kajian, paper-paper banyak mengulas 2 model ini saja. Selain itu, kedua model ini mempunyai resolusi horizontal yang cukup tinggi dibandingkan model lainnya dan jangkauan prediksi temporal
bahkan mencapai 9 bulan, yaitu si modelnya si CFS ini, sementara yang CMF hingga 7 bulan ke depan. Untuk model CMF sendiri saat ini sudah tersedia prediksi yang versi 5, seperti yang digunakan oleh BMKG. Jadi yang satu dari Amerika, yang satu dari Eropa. Nah, masih lanjut tentang model prediksi musim global. BMKG sendiri sudah menggunakan model prediksi musim ECMF Sistem 4, selanjutnya kita sebut ini ECS 4, sejak Desember 2014 sebagai basis informasi untuk perakiran hujan bulanan. Nah, model ECS 4 ini mempunyai 7 lead time. Apa maksudnya 7 lead time? Ada 7 bulan ke depan yang diprediksikan. Jadi setiap bulannya model ini mengeluarkan perakiran hingga 7 bulan. Ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan untuk prediksi 1 Juli, maka ada prediksi 7 bulan ke depan dari tanggal 1 Juli ini, yaitu prediksi untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan Januari. Di sini kita beri nama untuk bulan yang sama kita sebut lead time 0, untuk bulan ke-7 kita sebut lead time 6. Nah, yang dirilis oleh BMKG hanya yang dalam kotak merah ini, yaitu untuk 3 bulan ke depan. Jadi misalkan untuk Juli yang dirilis dipublikasikan Agustus, September, Oktober. Untuk Agustus yang dipublikasikan September, Oktober, November. Begitu seterusnya. Oh ya, di sini tadi saya lupa menyampaikan lanjutan dari slide yang tadi. Ini perbandingan secara umum antara dua model ini, antara model ECS 4 dan model CFS. Bagaimana keunggulan masing-masingnya. Setelah banyak kajian yang membahasnya, salah satunya jika ingin memahami tentang ini, kita bisa merefer kepada Molteni dan kawan-kawan 2011 atau Saha dan kawan-kawan 2014. Nah, mungkin kita lihat saja di sini resolusinya, yang satu 80 kilo, yang satu 100 kilo. Mungkin di sini. Kemudian ini jangkauan dari lapisan vertikal atasnya bisa ini mencapai 0,01 ke lapisan stratosfer ya, ini cukup tinggi, sama dengan ini juga, tapi model CMF lebih tinggi lagi. Oke, bagaimana bias curah hujan dari keluaran model prediksi musim tadi? Di sini kita coba menampilkan ulasan-ulasan singkat mengenai bias yang ada di dalam model. Nah, di sini gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar untuk bias dari model HMF Sistem 4 pada bulan Agustus dan pada bulan Desember. Untuk yang gambar kiri pada bulan Agustus, yang atas ini itu adalah bias aktual. Kita cukup mengurangkan bias, yaitu nilai model dikurang dengan nilai observasi. Diperoleh di sini biasnya selama bulan Agustus tidak begitu banyak biasnya. Dalam skala legend seperti ini banyak yang 0. Kemudian ada sebagian yang sedikit overestimate, tapi bisa dikatakan biasanya kecil di periode Agustus, yaitu periode musim kemarau. Namun sebaliknya di periode musim hujan, bias ini cukup besar. Kita bisa lihat biasnya khususnya di dataran tinggi di Pulau Jawa, misalkan biasnya underestimate, model lebih rendah daripada observasi. Kemudian sebelah kanan, apabila kita hitung untuk periode per 3 bulan per musim, misalkan periode JJA dan periode DJF untuk sebelah kanan, kita bisa perhatikan bias aktual dari model ini. Ini perbedaannya, yang satu dihitung menggunakan data SACAT ya, data observasinya. Data SACAT itu data yang dibuat oleh BMKG sendiri dalam bentuk grid ukuran 0,25. Sementara yang sebelah kanan ini saya bandingkan terhadap data GPCP. Tujuannya untuk melihat sebaran biasnya di laut seperti apa. Ternyata model ini baik di JJA maupun di DJF, meskipun di sini terlihat tadi di JJF biasnya cukup besar, ternyata kedua model ini biasnya cukup sama-sama besar di laut. Nah, jadi bisa kita pahami bahwasanya bias dari model global, apabila kita langsung menggunakan model global itu secara langsung untuk dipakai, maka kita akan mendapatkan bias seperti ini. Sedangkan di daratan, untuk JJA sendiri biasanya sedikit overestimate, sementara di daratan untuk DJF itu sedikit underestimate. Nah, dalam persentase, di sini kita lihat bias relatifnya dalam persen. Di sini bisa kita lihat cukup besar biasnya, bahkan mencapai 50%. Artinya kalau misalkan si observasinya nilainya 100, maka si modelnya bernilai 150, karena di sini overestimate. Kalau di sini juga overestimate, sementara yang di daratan ini underestimate. Lebih kurang seperti ini. Masih lanjut bias curah hujan dari keluaran model prediksi musim.
Nah, di sini kita coba lihat kajian terbaru dari ini dari Mbak Dian Nuratri dan kawan-kawan 2019, salah satu rekan di Subit, yang mengkaji model HMF sistem 5 yang terbaru untuk lead time 1 yang dia gunakan, menggunakan data SACAT juga. Ini untuk rata-rata di Pulau Jawa. Dia menemukan bahwasannya model itu lebih besar dari observasi. Kemudian secara spasial kita juga lihat di sini gambar scatter yang berat ke kanan menunjukkan nilai model lebih besar. Jadi kita lihat sumbu X ini adalah model, sumbu Y ini adalah observasi, titik-titik banyak di kanan diagonal, artinya si observasi model lebih besar nilainya dari observasi, seperti dicerminkan oleh grafik ini. Nah, apa yang kita dapatkan dari gambar ini, kita tahu bahwasanya model HMF System 5 atau yang disebut dengan SIS-5 ini adalah model terbaru. Bias pada model S5 ini membuktikan meskipun state of the art dari model prediksi musim global terus diperbaharui, maksudnya state of the art ini adalah model yang terbaru, mutakhir, model yang paling canggih, atau ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi komputasi ataupun formulasi matematisnya, akan tetapi bias tersebut akan selalu ada di dalam raw model prediksi musim global. Yang dimaksud dengan raw ini adalah keluaran langsung dari model itu tanpa kita lakukan post processing. Nah, yang akan kita lakukan adalah setelah ini bagaimana mengoreksi raw model ini agar akurasi atau biasnya semakin berkurang dan akurasinya semakin membaik. Nah, secara ilustrasi juga kita bisa lihat raw model seberapa besar bias dari raw model itu bisa kita perhatikan di sini. Ini observasi yang hitam, ini model yang warna merah dan yang biru. Yang merah itu CFS, yang biru itu yang sistem 4. Bisa kita lihat di sini biasnya sangat besar sekali. Jadi kalau kita gunakan perakiraan ini yang keluaran model ini langsung, biasnya bisa dipastikan akan cukup besar. Oleh karenanya kita butuh suatu metode untuk mengkoreksi raw model yang dengan bias yang besar tadi yang kita sebut dengan metode koreksi bias. Nah, kita masuk pengertian metode koreksi bias di sini. Metode koreksi bias ini bisa dikatakan sebagai metode direct post processing. Jadi post processing yang secara langsung dilakukan. Pak Aris masih bisa diikuti? Lanjut Mas, suara lancar. Suara lancar ya. Lancar. Jadi metode koreksi bias itu termasuk direct post processing. Di sini bisa kita lihat diagram sebelah kanan. Jadi banyak cara untuk melakukan post processing. Nah, koreksi bias itu termasuk yang direct dari keluaran GCM, misalkan Global Climate Model, langsung dikoreksi dengan observasi. Sementara metode-metode lainnya, seperti halnya perfect prognosis ataupun model output statistik, itu membutuhkan variabel-variabel lain dari keluaran ini. Jadi tidak hanya satu variabel dikoreksi dengan variabel yang sama, seperti hujan dengan hujan. Kalau model perfect prognosis atau model output statistik ini menggunakan variabel-variabel seperti angin, SST, mungkin suhu, untuk memprediksi curah hujan. Jadi ada prediktan, ada prediktor yang berbeda variabelnya. Intinya koreksi bias itu bekerja dengan mencari suatu fungsi transfer yang menyatakan transformasi statistik antara observasi dan raw model. Jadi secara sederhana koreksi bias itu hanya seperti ini, di mana persamaan satu ini mencerminkan bahwasanya nilai observasi itu adalah merupakan fungsi dari nilai model. Jadi H itu adalah fungsi yang akan menghubungkan antara keduanya. Jadi PM itu adalah nilai si raw model, P0 itu adalah observasi. Nah, fungsi H ini bisa saja berbentuk linear, non-linear, atau hubungan kuantil-kuantil dari distribusi pada periode training atau pada periode masa lalu yang diperoleh dari data-data reforecast. Dan kemudian dan setelah fungsi ini dapat, kemudian kita menggunakan fungsi transfer tersebut untuk mengoreksi raw model pada periode testing atau periode masa depan. Jadi simpelnya seperti ini. Di periode masa lalu, kita carilah hubungannya, entah itu kita dapatkanlah persamaan. Anggaplah persamaannya yang paling simpel AX tambah B. Nah, kemudian ketika ada prediksi yang baru nantinya di masa depan, kita gunakan untuk memperbaiki persamaan itu kita gunakan untuk memperbaiki prediksi yang baru tersebut. Jadi nilai prediksi tadi kita masukkan ke persamaan tersebut. Simpelnya seperti itu. Nah, ada banyak ragam metode koreksi bias. Dari Fang dan kawan-kawan 2015 ada dua
variabel yang bisa dikoreksi bias dan banyak dikaji. Jadi jenis metode ini bergantung pada jenis variabel yang dikoreksi. Seperti curah hujan dan suhu itu berbeda caranya. Dari Fang ini ada setidaknya 5 untuk hujan dan 3 untuk temperatur. Perbedaan metode koreksi bias umumnya disebabkan oleh jenis sebaran atau distribusi dari variabel-variabel yang dikoreksi. Sebagai contoh, pada tabel ini untuk curah hujan dan temperatur 2 meter, keduanya sama-sama dapat dikoreksi dengan distribution mapping. Nah, ini kita lihat ada distribution mapping di sini juga ada distribution mapping. Tapi untuk curah hujan itu hanya bisa dilakukan dengan distribution mapping dengan menggunakan gamma distribusi. Sementara di sini menggunakan Gaussian distribusi atau distribusi normal. Karena apa? Karena bergantung dari jenis distribusi dari variabel ini sendiri. Karena kita tahu bahwasanya curah hujan itu mendekati sebaran gamma, sementara temperatur mendekati sebaran normal. Karena pada diklat ini kita hanya fokus pada curah hujan saja, dan curah hujan juga merupakan parameter iklim yang variabilitasnya cukup besar dan menarik untuk diteliti, sementara suhu itu variabilitasnya kecil sehingga tidak menarik untuk dicari tahu lebih jauh. Maka pada diklat ini kita fokus pada koreksi bias curah hujan dengan menggunakan 2 metode saja, yaitu linear scaling dan quantile mapping. Nah, linear scaling itu secara sederhana hanya mengoreksi rata-rata raw model terhadap rata-rata observasi, atau dikenal dengan satu momen statistik, yaitu rata-rata aja. Jadi untuk mendapatkan koreksi curah hujan terkoreksi pada bulan ke-M ini, maka dicari terlebih dahulu hubungan antara min dari observasi pada bulan ke-M itu dan min dari raw model pada bulan ke-M. Setelah diperoleh, ini yang disebut dengan faktor koreksi. Kemudian faktor koreksi ini dikalikan dengan nilai raw model pada bulan ke-M untuk pre-testing yang kita pakai. Ya. Nah, ini ada ilustrasinya saya buat. Jika terdapat real-time forecast bulan Januari 2020 yang akan dikoreksi, maka terlebih dahulu dibangun hubungan antara min curah hujan observasi pada Januari 91 hingga Jan 2014. Jadi ada 24 tahun atau 24 data yang diperoleh dari real forecast. Kemudian setelah dibangun hubungannya, kita akan mendapatkan faktor koreksi yang berikutnya dikalikan dengan nilai real-time forecast untuk Januari 2020 ini. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan Januari 2020 terkoreksi. Nah, lalu bagaimana dengan metode empirical quantile mapping atau kita sebut di sini EQM? EQM itu tidak mengasumsikan jenis distribusi tertentu untuk curah hujan, berbeda dengan yang distribution mapping yang gamma tadi di tabel yang dari Fang dan kawan-kawan 2015. Kalau EQM ini dia membiarkan curah hujan itu berdistribusi apa saja. Jadi hanya mencari empirisnya saja, empiris dari kuantil distribusinya. Kemudian yang akan dilakukan pada EQM ini pada prinsipnya mencari transformasi statistik. Jadi terlebih dahulu dihitung dulu kuantil-kuantilnya seperti gambar ini. Kemudian dicari untuk kuantil yang sama. Misalkan yang putus-putus itu adalah model, yang hitam ini adalah ops. Kemudian nilainya berapa untuk kuantil yang sama? Misalkan yang di sini 8, yang di sini 10,8 misalkan. Kemudian di kuantil 0,2 berapa didapatkan, yang model berapa, yang ops berapa, yang model berapa. Begitu seterusnya di sepanjang kuantil ini sehingga kita mendapatkan sebanyak mungkin hubungan antara model dan observasi, tetapi dalam nilai yang sudah diterjemahkan dari kuantil-kuantilnya. Kemudian nilai-nilai inilah yang dicari hubungannya, kemudian diperoleh sebuah persamaan atau faktor koreksi, dan faktor koreksi itu dipakai untuk mengoreksi prediksi di waktu yang akan datang atau waktu periode testing. Ya, lebih kurang ilustrasinya seperti itu untuk yang metode quantile mapping. Nah, oke. Penjelasan dari saya terkait teori mengenai koreksi bias cukup demikian. Setelah ini kita akan coba masuk sesi praktek. Nah, saya teknisnya praktek ini seperti apa, namun di sini saya memberikan catatan terlebih dahulu buat teman-teman sekalian.
Nanti ada satu slide tersendiri khusus untuk praktek. Namun di sini di slide awal ini saya akan menjelaskan persiapan apa saja. Di sini kita menggunakan tools aplikasi MATLAB. Saya menggunakan MATLAB 2014B dan semua yang di-share di sini, baik itu script dan data sudah dites di MATLAB ini tanpa kendala. Kemudian sebelum melakukan praktek, nanti teman-teman coba dicek laptopnya masing-masing, coba dikonfigurasi ininya, control panel-nya. Coba pergi ke regional setting, kemudian pilih ini, yang English United States, habis itu apply, lalu OK. Agar menyeragamkan pengolahan, karena di tiap laptop ada ininya, formatnya masih Indonesia atau yang lainnya. Kita seragamkan menjadi English United States. Persiapan Mas awal. Robi, Ya. Sebelum praktek, mau tanya jawab dulu atau nanti setelah selesai praktek? Nanti ini paparan mengenai penjelasan praktek aja kok, belum Oh praktek. ya, Ya. siap. Kemudian lanjut dulu ya. Ya, Kemudian siap. yang teman-teman perlukan nanti satu lagi adalah data. Data itu di sini formatnya seperti ini. Contohnya ada di dalam Google Drive. Tinggal download, bahkan datanya bisa dipakai itu, karena data itu pun berasal dari teman-teman sendiri di UPT-nya masing-masing. Saya menggunakan data format curah hujan observasi yang mengikuti format pos hujan untuk perakiraan musim. Jadi formatnya ke bawah itu adalah tahun, ke kanan itu dasarian dari 1 sampai 36. Kemudian satu file Excel ini untuk satu provinsi. Kemudian satu file Excel itu di dalamnya ada sheet pos hujan. Ini ada pos hujan. Nah, di sheet awal itu ada namanya info station. Kalau kita buka, ini isinya. Dan nomor ini harus sama dengan nomor yang ada di sini. Misalkan ini 317001, ini juga 317001. Nah, itu gambaran mengenai data yang kita pakai. Datanya ada di Google Drive, silakan diambil karena itu memang punya teman sendiri juga dari OPT-nya masing-masing. Kemudian data model yang digunakan, di sini juga sudah saya sediakan data model yang digunakan. Di sini saya datanya, silakan digunakan dengan bijak. Jika kebutuhan data ini dipakai untuk penelitian, silakan saya dicoba dinotifikasi bahwasanya nanti Pak, ini datanya saya izin ya, saya pakai untuk kajian dan sebagainya. Silakan saja, tapi cukup perlu dinotifikasi saja karena ini data ini saya share secara cuma-cuma saja ke teman-teman. Ini data reforecast model HMF System 4 untuk semua lead time dan diberikan dalam data bulanan saja. Jika ada yang tertarik untuk menggunakan data ini dalam format harian, silakan coba nanti hubungi saya karena datanya cukup besar. Untuk yang bulanan saja untuk 24 tahun untuk semua grade di Indonesia cukup besar, ada 228 MB ini. Nah, datanya ada dua set. Pertama, set yang saya lihatkan di sini adalah yang reforecast-nya, ada 24 tahun. Kemudian nanti kita butuh satu lagi yang forecast. Yang forecast baru ada dari 2015 sampai 2019, baru 5 tahun. Nah, contohnya untuk ini, kita coba klik di satu titik di Pulau Jawa misalkan, kita akan mendapatkan pola hujan seperti ini. Nah, ini adalah prediksi dari si reforecast dari tahun 91 sampai 2014 dari model HMF System 4. Nah, ini ilustrasi dari data yang model yang akan kita gunakan. Nah, kenapa ukurannya cukup besar? Karena di dalamnya ada 15 member. Jadi, ada 15 member. Nah, ini 15 member ini tidak semuanya kita pakai. Yang kita pakai untuk menghitung faktor koreksi hanya ensemble mean-nya saja. Tapi dan dalam mengkoreksinya nanti kita akan mendapatkan koreksi terhadap setiap membernya juga. Tujuannya apa? Agar kita dapat menghasilkan prediksi probabilistik. Itu mungkin untuk informasi selanjutnya saja. Tahap pertama kita coba koreksi biasnya saya dulu. Oke, yang akan kita lakukan cukup sederhana. Nantinya teman-teman nanti setelah mendownload data yang barusan saya tampilkan, data reforecast tadi, setelah di-download dalam bentuk data itu dalam bentuk grid, kemudian kita hitung ensemble mean-nya dulu. Kemudian teman-teman punya koordinat pos hujan, kita akan mengekstraknya. Jadi apabila ada 10 pos, kita akan dapat 10 data juga yang mewakili model. Kemudian data model di setiap pos dengan data model data observasi di setiap pos, kita cari faktor koreksinya. Kemudian
Setelah faktor koreksi ini didapatkan, nah itu yang kita pakai untuk mengkoreksi. Intinya kita akan memperbaiki model di periode forecast atau di periode testing. Simpelnya seperti itu saja. Mungkin ini bisa dibaca nanti ya. Nah, perlu digarisbawahi juga dalam tahap koreksi bias kita menggunakan dua metode ya nantinya, linear scaling dan quantile mapping, empirical quantile mapping. Dan koreksi bias dilakukan per bulan sehingga setiap bulan dikerjakan secara terpisah. Januari aja, Februari aja hingga Desember. Sehingga terdapat 12 faktor koreksi untuk masing-masing metode ini. Maka masing-masing misalkan nanti untuk bulan Januari dikoreksi dengan faktor koreksi Januari, Februari dengan Februari, dan seterusnya. Nah, ini ada catatan juga, perlu diketahui juga arsip yang tersedia di BMKG Pusat untuk real-time forecast tersedia dari Januari 2015 sampai Maret 2019. Sisanya dari April sampai Desember 2019 itu berupakan sistem 5. Kenapa beda? Karena si HMF-nya mengupdate modelnya. Model HMF sistem 5 ini punya resolusi yang lebih baik, lebih tajam. Ini 0,7, ini 0,4. Nah, output yang akan kita dapatkan seperti hasil pertama yang akan kita dapatkan nantinya adalah teman-teman akan mendapatkan gambar seperti ini. Ini gambar apa ya gitu. Nah, teman-teman yang akan mendapatkan raw curah hujan terkoreksi untuk periode reforecast itu hasil pertama yang akan kita dapatkan dari dua metode tadi, dari metode linear scaling dan metode quantile mapping. Nah, di situ teman-teman bisa membandingkan, bisa melihat pola siklus antar tahunannya di setiap pos hujan. Ini contoh di Tejakula, Bali. Jadi yang observasi hitam, kemudian yang belum dikoreksi atau raw, Ankor ini sama dengan raw, warna merah, dan setelah dikoreksi dengan LS warna biru, dengan quantile mapping warna hijau. Nah, bagaimana sebarannya secara scatter plot? Nah, kita lihat seperti ini, di mana kalau kita perhatikan secara kasat mata, koreksi linear scaling ini dan quantile mapping mendekati garis diagonal dibanding yang merah yang tersebar jauh dari garis diagonal. Nah, yang paling ukuran yang paling representatif untuk menyatakan seberapa baik sih linear scaling dan quantile mapping itu dalam memperbaiki raw model. Nah, kita akan memberikan tampilan dalam bentuk Taylor diagram. Di sini cara membacanya, Taylor diagram itu adalah sebuah diagram yang menggabungkan 3 ukuran verifikasi, yaitu standar deviasi di sumbu Y, root mean square error RMSE di sumbu X, dan di busurnya itu adalah nilai korelasi. Jadi selama ini teman-teman kalau menggunakan ukuran-ukuran RMSE, korelasi, dan standar deviasi, itu biasanya kan ditampilkan terpisah. Lalu bingung, kalau korelasinya tinggi, RMSE-nya rendah, standar deviasinya tinggi, itu gimana ya, bagus nggak ya gitu. Nah, hal-hal semacam itu sudah ditemukan oleh si Taylor pada tahun 2001 dalam sebuah diagram. Cara membacanya adalah di sini ada yang namanya titik referensi. Apabila metode yang kita pakai semakin dekat dengan referensi, maka itu nilainya itu adalah model atau metode yang terbaik. Jadi kalau kita lihat cara tahu dia paling dekat gimana, ya ukur aja ini ke sini, dari yang biru ke kuning, hijau ke kuning. Secara kasat mata di sini bisa kita lihat yang warna biru lebih dekat yang ke kuning. Yang hijau dan merah relatif hampir mirip ya. Atau setidaknya kita simpulkan metode linear scaling di sini lebih baik dibanding yang uncorrected atau yang raw model belum dikoreksi. Jadi nanti kita akan mendapatkan gambar ini. Semua skripnya sudah saya share di LMS. Silakan gunakan dengan bijak untuk mencobakan praktik ini. Oke, output yang kedua yang akan kita dapatkan. Kalau tadi bercerita mengenai kemampuan model di periode forecast, di sini kita akan mendapatkan hasil yang kita pakai secara operasional. Di BMKG Pusat sendiri, sudah pernah dicobakan ini metode koreksi, ini yang belum dikoreksi, dan ini yang telah dikoreksi untuk periode prediksi Mei 2017 yang lalu.
Jadi kalau kita punya real time forecast selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019, sebenarnya kita juga bisa mengevaluasi yang 5 tahun itu. Namun itu nanti kita lihat apakah itu bagian dari tugas atau tidak. Nah, selamat bekerja. Itu saja penjelasan mengenai koreksi bias, mulai dari apa itu model prediksi global, metode koreksi bias, hingga apa yang akan kita lakukan. Mungkin silakan sesi diskusi sejenak ya, Pak Aris ya? Iya, oke. Oke, baik. Saya kembalikan ke Pak Aris dulu. Oke, terima kasih Mas Robi. Terima Teman-teman silakan yang ingin bertanya bisa mengetikkan di chat box atau mau pakai suara langsung boleh, silakan mengajukan. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas Robi. Ada pertanyaan pertama dari Mas Baihaki, Ebil Haki, Harisa. Izin bertanya Pak Robi, pada aktual bias bulan Agustus, di Pulau Jawa lebih sedikit biasnya. Namun dengan relatif bias pada periode dan wilayah yang sama, kelihatannya model memiliki bias yang overestimate. Mengapa hal ini terjadi? Ya, baik. Silakan saya tunggu juga untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari rekan kita, Mas Harisa. Jadi ini jelas sekali bahwasannya cara kita mengukur bias tadi ya. Ini berarti tampilan saya itu masih muncul ya Pak Aris? Masih ya. Kalau ini muncul ya? Muncul ya? Muncul ya. Ini karena disebabkan kita mengukurnya dari dua cara yang berbeda. Jadi karena curah hujan di Pulau Jawa di periode kering itu kecil-kecil, jadi kalau kita hitung relatifnya terhadap suatu nilai, dalam hal ini nilai observasi, tentunya penambahan sedikit atau pengurangan sedikit saja curah hujan menjadi besar. Misalnya, curah hujan di Pulau Jawa di Agustus paling pada umumnya sekitar kurang dari 50, anggaplah 30 mm per bulan gitu ya. Nah, ketika ada model yang naik sedikit menjadi 60, itu sudah 100%, atau menjadi 30 menjadi 45, modelnya 45, si observasinya 30, itu sudah naik 50%. Jadi seperti itu. Ya, hal itu disebabkan karena curah hujan di periode Agustus itu sangat kecil-kecil, sehingga ketika dihitung persentase relatifnya nilainya menjadi besar. Ya, demikian. Ada pertanyaan lainnya? Oke. Selanjutnya dari Muhammad Elifan Wibotomo. Faktor koreksi diperbaharui tiap tahun. Nah, ini pertanyaan menarik juga dari Elifan. Sebenarnya faktor koreksi ini bisa diperbaharui setiap tahun. Tapi pada prinsip yang dikerjakan untuk faktor koreksi, agar ini bisa terukur reliable, agar kita bisa punya patokan baku, maka sebaiknya faktor koreksi itu tidak diganti-ganti. Tidak diganti-ganti. Namun, asumsi yang digunakan di sini, faktor koreksi itu dibangun dari data yang cukup panjang. Misalkan, kalau dia datanya bulanan, setidaknya 20 bulan, 15 atau 20 bulan mungkin ya. 15-20 bulan. Sebaiknya mungkin 30. Maksudnya 30 bulan itu 30 bulan yang sama ya, jadi 30 tahun. Jadi kalau Januari itu ada 30 data, atau setidaknya 20 data, atau paling sedikit 15 data untuk membangun faktor koreksi tadi. Jadi kalau apakah diganti-ganti, menurut saya tidak. Periode waktu koreksi minimal berapa tahun ya, udah terjawab tadi ya. Setidaknya gunakan data 15 tahun untuk membangun faktor koreksi. Jika pos hujan yang digunakan untuk forecast hanya tersedia 10 tahun, apa koreksi bias bisa diterapkan? Pada prinsipnya kalau untuk operasional silakan digunakan saja, kalaupun 10 tahun, walaupun jawaban saya tadi 15 ya. Tapi kalau untuk penelitian, hal ini akan menjadi pertanyaan. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Namun menurut saya kalau selama hal itu dijelaskan kendala keterbatasan data yang dimiliki, itu oke-oke saja, karena lebih baik kita cobakan membangun dengan 10 tahun daripada kita menghilangkan pos itu, apalagi di wilayah yang pos hujannya sangat sedikit, kecuali pos hujannya banyak, terus ada yang 10 tahun, ada beberapa yang 10 tahun, nah itu mungkin pos hujannya nggak usah diikutkan.
Mengapa yang digunakan hanya rata-rata dari 15 member? Nah, ini pertanyaan yang menarik juga dari Wenas. Nah, izin Pak, setahu saya HMF itu 51 member. Nah, jadi kalau yang 51 member itu hanya untuk yang real time forecast-nya saja. Nah, di reforecast, jadi bedakan dulu ya, ada real time, ada reforecast. Reforecast itu hanya ada 4 kali bulan yang punya 51 member, yaitu Februari, Mei, Agustus, dan November. Itu ada semuanya 51, sisanya 15 member untuk reforecast. Jadi, agar ini bisa kita gunakan untuk periode-periode yang berikutnya, maka model ini kita seragamkan menjadi 15 member saja. Bagaimana cara memilihnya yang 15 dari 51 tadi? Saya gunakan di sini random saja untuk memilih yang 15 dari 51 tadi. Nah, lalu pertanyaannya kenapa di sini yang digunakan hanya rata-ratanya saja? Nah, ini hanya untuk mempersingkat proses praktek saja kalau yang saya kerjakan di sini. Jadi yang saya perkenalkan di sini adalah mengkoreksi rata-ratanya, di mana rata-rata ini bisa kita pakai untuk mengkoreksi semua member nantinya. Kalau nanti teman-teman sudah paham, ini bisa kita kembangkan untuk mengkoreksi setiap member. Ini agar tidak membingungkan dulu ya. Jadi kita pilih cara yang paling sederhana dulu, min model, kita koreksi dengan observasi. Jadi satu nilai dengan satu nilai. Setelah dapat faktor koreksinya menjadi satu faktor, faktor ini kita terapkan untuk semua member di periode real time forecast. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau nanti sudah bisa dikembangkan, masing member dikoreksi dengan masing-masing member, silakan saja. Baik, Oke. ada lagi teman-teman yang masih ingin ada yang ditanyakan, silakan mumpung ketemu langsung dengan ahlinya di sini. Pak Robi ini sangat expert ya. Teman-teman bisa langsung konsultasi aja, misalnya ada hal yang ingin ditanyakan. Mau praktek dulu ya, silakan. Atau di sini saya mau masuk ke slide praktek seperti itu Pak Aris atau gimana? Ya, silakan. Silakan Mas Robi. Mungkin saya tunggu mungkin sekitar 30 detik. Masih ada kali yang mau bertanya? Silakan teman-teman, kita tunggu. Barangkali masih ada beberapa pertanyaan. Lanjut. Udah ganti slide-nya ya? Masih yang tadi, pemanfaatan metode ya koreksi ya, praktek. Ya, ini yang praktek. Ini yang baru. Oh, Ini yang baru. ini. Udah ada tulisan praktek ini udah muncul ya? Oh, sudah. Ya. Oke, berarti ini udah yang baru. Oke, Belum ada lagi ya? teman-teman. Sudah nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Lanjut ya, karena belum ada pertanyaan, semoga teman-teman bisa tetap semangat, walaupun di sini mulai haus. Oke. Tetap semangat. Baik, teman-teman sekalian, saya harap dengan segala keterbatasan kita di Diklat Online ini, mungkin berbeda dengan bertatap langsung, kita bisa saling pindah-pindah ngopi-ngopi data gitu ya. Ini ada satu pertanyaan, mau langsung dijawab atau nanti setelah praktek? Ya, ini benar. Dara. Nah, ini hanya terjadi biasanya, loh kok Dara ikut diklat sini? Ini biasanya yang aneh-aneh terjadi itu adalah salah satu efek dari koreksi bias. Jadi koreksi bias itu, kenapa koreksi bias itu di sebagian orang tidak begitu menyukai ya, ada sebagian kelompok yang tidak tertarik koreksi bias, dia lebih tertarik statistical downscaling, yaitu dengan melibatkan prediktor-prediktor lain untuk memprediksi sebuah curah hujan. Bahkan ada sebagian kelompok ilmuwan yang menyatakan bahwasanya koreksi bias itu bukanlah bagian dari statistik downscaling katanya. Karena salah satunya koreksi bias itu merubah padanan data. Makanya munculnya data-data aneh. Padanan data itu maksudnya nilainya itu berubah.
Nah, kalau misalkan linear scaling itu contohnya, linear scaling itu hanya membuang rata-rata. Jadi dari yang tinggi, kemudian jadi rendah, atau sebaliknya dari rendah jadi tinggi, tergantung faktor koreksinya kan. Nah, biasanya di linear scaling tidak begitu banyak perubahannya. Yang lebih banyak perubahannya itu adalah di seperti quantile mapping. Hal ini menyebabkan perubahan deret curah hujan. Nah, mungkin yang dibicarakan Dara ini lebih kepada kejadian untuk kalau kita mengkoreksi curah hujan harian. Nah, kalau kita mengkoreksi curah hujan harian, ini kemungkinan terjadinya curah hujan yang negatif itu sangat mungkin saja terjadi. Nah, memang benar kalau misalkan ditemukan negatif, maka kita ubah dia menjadi nol saja untuk uh, uh, mengoreksinya secara teknisnya. Apabila negatif diubah jadi nol. Tapi kalau yang kita koreksi itu untuk curah hujan bulanan seperti kasus ini, itu sangat jarang atau tidak mungkin untuk kita dapatkan nilai yang negatif tadi karena nilai curah hujannya sudah cukup besar-besar ya. Begitu kira-kira Dara. Oke, mungkin untuk Dara, kita dari Dara ini kita cukup dulu untuk diskusi tanya jawab. Mungkin setelah ini silakan kalau ada yang mau tanya di chat dulu aja, nanti saya jawab. Sementara saya lanjut dulu untuk yang paparan ini. Ya Pak Aris ya. Ya, silakan lanjut lanjut. Oke, baik ini saya slide show dulu ya. Baik rekan-rekan sekalian, berikut ini saya akan paparkan mengenai praktek. Saya tidak yakin ini bisa diikutkan secara dipraktekkan langsung secara online sesi di saat yang bersamaan dengan saya jelaskan. Tapi tenang saja, video tutorialnya sudah ada lengkap, data-datanya sudah juga ada lengkap. Silakan di-download dan dipraktekkan. Nanti ada tugas di bagian akhir yang menunjukkan teman-teman benar mengikuti tutorialnya atau tidak. Namun sebagai awal saya akan jelaskan praktek ini lebih detail seperti ini. Apa yang akan kita lakukan dalam praktek ini? Pertama, kita akan mengekstrak data model. Jadi, kita akan mengekstrak data HMWF Sistem 4 di lokasi pos hujan UPT masing-masing untuk periode training menggunakan data reforecast ya. Di sini 91 sampai 2014. Kemudian kita akan mencari hubungan antara data model dan data observasi sehingga didapat faktor koreksi. Kemudian ketiga, kita akan menggunakan faktor koreksi tersebut untuk mengkoreksi model HMWF Sistem 4 dan Sistem 5 di lokasi pos hujan untuk periode testing menggunakan data forecast 2015 sampai 2019. Nah, langkah pertama, siapkan dulu semua kebutuhan data-data dan script yang diperlukan. Teman-teman silakan akses link Google Drive ini. Ini PPT-nya di-download nanti di LMS, kemudian linknya di-copy. Jika tidak bisa diakses, silakan kontak saya. Ini saya hanya langsung share link yang bisa dibagikan. Ada lengkap di sini. Teman-teman bisa langsung download. Download aja langsung ya semuanya. Mungkin cara mendownload di Google Drive itu, pertama yang pasti siapkan kuota yang cukup, kuota internetnya, kalau tidak pakai internet kantor. Nanti di klik kanan aja folder latihan, kemudian klik download, nanti teman-teman akan dapatkan satu zip file atau RAR, lalu diekstrak. Jadi dibanding teman-teman mendownload satu-satu, kecuali kalau memang benar-benar berat gitu ya, silakan download satu folder, kemudian script. Nah setelah itu diekstrak, simpan dengan nama folder latihan masing-masing. Ada 4 folder, ada 4 script di sini. Tidak usah diubah-ubah dulu. Jadi pastikan ada 4 folder dan ada 4 script. Kemudian kita coba buka script yang proses 0102.m. Apa yang dilakukan di script ini cukup sederhana, hanya mengganti nama provinsi saja. Lead time, biarkan lead time 0. Ya, ini pilihannya, ini saya salah ini, pilihannya 0, 1, 2, sampai 6. Nanti dibaca di script, udah saya benarkan. Kemudian ganti nama provinsi, ini diganti, misalkan ini diambil ya, sampai semuanya. Nah, gantikan ke sini. Misalkan ini 17 Bali, negara cek, oke. Gitu ya. Setelah itu, dicek aja provinsinya masing-masing ya, ada semua di dalam folder data. Kemudian, ini dicoba di running, dieksekusi. Kemudian di step 03, di langkah ketiga, kita buka script yang proses 0102_CV. CV itu cross validasi. Nah, caranya juga sederhana, cukup diganti nama provinsinya lalu dieksekusi. Nah, pada saat menjalankan script ini akan keluar gambar-gambar. Nah, saya akan jelaskan dulu prinsip yang bekerja pada script proses 0102
cross validasi ini. Jadi di sini ada 2 set data yang kita bagi. Semuanya berasal dari data reforecast, tapi kita bagi namanya training, kita bagi namanya testing. Jadi sebelumnya itu adalah data raw model yang uncorrected dari 91 sampai 2014, contoh untuk Januari. 1 tahunnya, Januari misalkan Januari 2014, kita pakai sebagai testing, sisanya kita pakai sebagai training. Nah, nanti kita dapatkan 2014 terkoreksi. Kemudian pada looping iterasi yang kedua, 2013 kita buang sebagai testing, sisanya 91 sampai 2012 dan Januari 2014 kita pakai sebagai training untuk mengkoreksi 2013. Begitu seterusnya sampai 91. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita akan mendapatkan satu set terkoreksi. Satu set data si raw model ini tapi yang sudah terkoreksi, yang corrected raw. Jadi nanti ini kita lakukan untuk semua bulan. Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Nah, inilah yang disebut dengan konsep cross-validasi. Atau teman-teman sering mendengar yang namanya leave one out cross-validation. Nah, ini yang disebut dengan leave one out cross-validation atau leave one out, satu dikeluarkan untuk divalidasi. Nah, pada akhirnya kita tentunya akan mendapatkan set data terkoreksi dan set data raw. Yang awalnya raw tadi ya. Yang terkoreksi ini ada 2. Yang linear scaling dan quantile mapping. Tentunya jika kita telah dapat untuk periode tahun-tahun semuanya ini, kemudian kita susun sedemikian rupa, tentunya kita bisa menyusun seri seperti ini lagi. Makanya tadi gambar-gambar seperti ini muncul. Kemudian kita bisa hitung scatter plotnya, kita bisa lihat siklus pertama, dan kita bisa hitung Taylor diagramnya. Nah, di sini teman-teman juga selain gambar, teman-teman juga akan mendapatkan hasil seperti ini, hasil validasinya. Hasil validasinya ini, nilai dari Taylor diagram ini saya simpan. Yang merah itu korelasinya berapa, ini misalkan di 1 titik ya. Nah, ini akan keluar untuk semua titik. Korelasi yang uncorrected, ini bukan korelasi ya, ini yang standar deviasi. Ini standar deviasi yang uncorrected gimana, yang bias koreksi linear scaling gimana, bias koreksi quantile mapping gimana. Nah, ini korelasinya juga bisa kita dapatkan, RMSE-nya juga kita dapatkan dari output dari script ini. Nah, nantinya kita bisa melihat bagaimana pengaruh metode koreksi bias LS dan QM ini selama 24 tahun di periode reforecast. Nah, apakah ada peningkatan? Teman-teman bisa mengeplot nantinya. Nah, dari sini muncullah tugas pertama. Tugas pertama nanti petakanlah nilai korelasi RMSE dan standar deviasi untuk provinsi masing-masing. Contoh untuk Bali di sini. Saya berikan satu contekan. Validasi metode koreksi bias tahun 91-2014 untuk ukuran korelasi di Provinsi Bali. Sebelum dikoreksi, model ini mempunyai performa di Bali bagian barat itu korelasinya 0,4 sampai 0,6. Setelah dikoreksi dengan linear scaling, terdapat peningkatan. Begitu juga dengan quantile mapping. Khusus untuk yang linear scaling, peningkatannya juga terjadi di Bali bagian utara, di mana korelasi meningkat bahkan mencapai lebih dari 0,8. Ini nilai-nilai yang dipetakan ini berasal dari Excel ini ya. Teman-teman bisa petakan langsung. Silakan gunakan saja entah apa, entah ArcGIS, entah QGIS, entah mungkin Python, entah apa, teman-teman sekreatif mungkin untuk memetakannya. Skrip pemetanya nggak saya kasih, bikin peta sendiri. Biar ada kerjaannya ya. Oke. Nah, lanjut. Ini tugas pertama, bisa diikuti ya. Tugas pertama, silakan bertanya kalau masih ragu. Nah, tugas bukan tugas. Skrip berikutnya itu skrip yang proses 03. Tugasnya hanya apa yang diubah di sini hanya ganti nama provinsi dan tentukan real time forecast yang akan dikoreksi. Yang diisi itu antara Januari sampai Desember 2019 ya, Januari 2015. Kalau di luar periode ini nggak bisa karena forecast kita, real time forecast kita hanya tersedia di sini. Tujuannya apa untuk yang bagian ini? Ini nantinya sebenarnya bisa digunakan untuk operasional bulanan yang dikerjakan di stasiun masing-masing. Jadi ini dicobakan nanti.
Nah, muncullah tugas kedua. Nah, tugas kedua itu adalah dari hasil yang script 03 ini, coba pilih 1 tahun. Bukan. 1 tahun dan 1 bulan periode. Misalkan ini Januari 2019. Pilih 1 bulan. Kemudian koreksi. Setelah didapat, nanti coba petakan ininya. Ensemble min-nya saja. Nah, teman-teman bisa bandingkan di sini. Contoh untuk Bali, nah ini lead time-nya juga bisa diganti-ganti ya. Oh bukan, ini lead time-nya semuanya langsung saya running ini. Coba nanti dicek di script-nya, semua lead time langsung dieksekusi. Nah ini contohnya untuk prediksi Januari tahun 2019 yang dibuat pada Januari 2019 juga. Atau ini lead time 0. Oke, sekali lagi ini lead time 0. Nah, dari raw modelnya HMF yang belum dikoreksi, yang Anchor, kita lihat di sini curah hujannya kebanyakan 200-300. Kemudian setelah dikoreksi, muncul variasi yang lebih beragam. Apakah ini lebih baik? Nanti kita cek. Kemudian yang contour mapping juga begini. Dan observasinya ternyata seperti ini. Saya tidak memberikan ukuran verifikasi terukur di sini, seperti korelasi dan sebagainya dan sebagainya. Di sini saya hanya memberikan verifikasi secara eyeball saja, secara teknik visual saja, visual verifikasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya hasil koreksi bias itu punya sense yang lebih mirip dengan observasi, khususnya di bagian tengah ini. Meskipun di bagian sini, Bali bagian barat, si hasil koreksi bias tidak sepenuhnya mampu mengkoreksi nilai observasi. Nah, artinya metode koreksi bias ini tidak berlaku sama untuk tiap lokasi. Jangankan untuk tiap provinsi, untuk tiap hujan saja dia bisa berbeda-beda. Nah, bagaimana kebijakan kita menggunakan metode ini secara operasional? Tentunya berdasarkan pengalaman dan pemahaman kita. Bisa saja di wilayah ini kita koreksi, di wilayah lain tidak. Tentunya berdasarkan hasil kajian yang berulang-ulang dan berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang reliable. Oke, sekali lagi ini yang dipetakan hanya ensemble min-nya saja ya, cukup ensemble-nya saja. Tugas 2, petakanlah nilai ensemble min, hasil koreksi bias, lead time-nya nanti cukup digambarkan 0, 1, 2, dan 3, dengan inisial prediksi Desember 2018 dan Juni 2019 di wilayah masing-masing untuk hasil LS, QM, dan Anchor. Silakan nanti dicobakan. Oke. Selamat bekerja. Mungkin itu Pak Aris dari saya. Penjelasan mengenai praktek yang lebih detail. Sebenarnya teman-teman kalau sudah mendownload data dan skripnya bisa langsung dicobakan. Sudah lengkap. Ya. Sudah lengkap. Bahkan video tutorialnya bisa dinonton berulang-ulang. Iya, betul. Ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, Mungkin kita bertanya buka kali diskusi. ya dibaca-baca dulu aja itunya apanya slide yang praktek khususnya mungkin jika ada. Nah, mungkin nanti yang paling ditemukan kendalanya paling ini ya error pada saat mengeksekusi pos hujan. Nah, data. Sebentar saya share ini dulu. Saya stop share dulu. Ya. Nah ini udah berubah ya. Sudah, ya sudah. Teman-teman nanti bisa download ini semua. Data ini akan teman-teman dapatkan. Ini dari teman-teman juga. Saya tidak cobakan semua provinsi, hanya 3 provinsi yang baru saya cobakan. Kalau nggak salah Riau, Bali, Jawa Timur. Nah sisanya itu belum saya cobakan. Jadi saya tidak menjamin ini akan lancar dikarenakan apa. Nah, salah satunya ini. Jadi misalkan saya pilih, saya nggak tahu ini Jambi seperti apa datanya. Nah, kita coba lihat. Nah, salah satunya mungkin seperti ini. Kemarin saya menemukan kasus seperti ini. Pas di running, ada error di tengah-tengah.
ternyata ini ternyata ada spasinya. Nih, seperti ini. Nah, nggak bisa dia. Nah, ini harus dicek ketika ada error-error seperti itu. Ada nyangkut gitu ya. Nah, kemudian ini apa ini kontrol yang 0101 ini? Ini contohnya yang limun ini kenapa 0? Oh, ini karena ini pos yang dipakai untuk musim ya. Jadi, kalau dirasa data pos hujannya cukup panjang, isi aja ini satu semua. Dia bekerja berdasarkan ini. Yang teman-teman isi 1 akan di running, yang diisi 0 tidak akan di running, tidak akan diproses. Oke, ada pertanyaan tadi saya lihat, saya pindah dulu. Oke. Apakah di pusat sudah menggunakan faktor koreksi? Mungkin pertanyaannya yang lebih tepat, apakah sudah pernah? Nah, sudah pernah digunakan, Elifan. Tapi kenapa tidak dilanjutkan? Jadi, sementara untuk koreksi bias di pusat tidak diteruskan, walaupun itu sudah siap pakai, karena alasan yang kita temukan kemarin, data observasi yang kita pakai untuk membangun data grid observasi yang kita pakai untuk mengkoreksinya masih bermasalah. Jadi yang bagus hasilnya hanya untuk hanya untuk Jawa saja. Sementara untuk yang lain kita belum temukan solusinya. Sementara kita hold dulu sambil menunggu data ini bisa diperbaiki atau menunggu metode koreksi yang mungkin lebih baik lagi atau lebih canggih lagi, seperti halnya yang sedang diteliti oleh salah satu teman di bidang itu yang Mbak Dian tadi. Beliau sedang menyelesaikan studinya terkait metode ini juga sama, mungkin lebih advance kali. Tapi akan kita gunakan metode koreksi ini di produk multimodal ensemble yang sekarang ini sudah mulai digunakan, baru tahun lalu muncul, bekerja sama dengan teman-teman dari IPB, membuat multimodal ensemble. Nah, di tahun 2020 akan ada pengembangannya dengan menggabungkan model ECMWF ke dalam multimodal tersebut. Karena multimodal yang dibangun kemarin itu berasal dari modelnya Amerika, North American Model, yaitu model CFS, Canadian Model, dan sebagainya. Dan itu sudah dikoreksi. Pada tahun 2020 ini kita lanjutkan pengembangannya dengan ECMWF yang juga akan dikoreksi. Ditunggu saja. Semoga ada kabar baik. Oke, itu pertanyaan dari Elifan tadi ya. Kendala berikutnya paling ini. Nah, kemudian kendala lainnya, kemarin juga saya temukan, apabila teman-teman mau menambahkan pos hujan, anggaplah ini posnya ya, ditambahin. Nah, ini diurutkan saja. 05, 19, kasih nama apa gitu ya. Ini harus sama ya, 09. Kasih nama, isikan koordinatnya berapa gitu ya. Kemudian ini diisikan. Nah, dan pastikan yang ditambahkan dibikin sheet-nya. Nah, sheet yang diisikan harus formatnya sama. Ya, begitu. Jadi namanya juga ikut. Oh, layarnya tidak jalan ya? Layarnya masih yang Explorer, yang data. Oh, beda-beda ya? Data Excel. Mungkin di escape dulu yang. Nah, Iya, iya, iya. Oh, saya pikir langsung berubah tadi. Maaf, maaf, maaf. Maklum ini saya masih amatir pakai Zoom ini. Udah ya, udah muncul Excel ya? udah. Nah, jadi teman-teman, untuk pos hujan, kendala-kendala yang ditemukan antara lain lebih kurang paling ini ya nanti ya. Ada tidak jalan misalkan, skripnya nyangkut. Nah, nanti tolong dicek. Kemarin itu saya menemukan di sini ada yang pakai spasi, gitu. Ini nggak bisa jalan dia nanti. Ini harus dihapus dulu.
Nah, kemudian kalau ingin menambahkan pos, ini urutkan. Kemudian dikasih namanya, isikan koordinatnya. Kemudian kalau misalkan dia mau di running diisi 1, kalau nggak mau di running isi 0. Kemudian setelah ditambahkan nama ini, tambahkan nama posnya. Di nama posnya ditambahkan tadi apa? Nomornya 150 bla 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 gitu ya. Namanya apa? ZZZ namanya. Nah, itu nanti diisikan pos hujannya dengan format yang sama seperti sheet-sheet yang lainnya. Jadi ini cukup dikosongin di tahun. Nanti kalau ada tahun 2020 isi lagi gitu. Tapi kita nggak pakai kok sampai 2020 untuk praktek ini. Jadi ini data untuk persiapan musim biasanya. Ini contohnya. Uh, Oke, ada pertanyaan lain lagi. Saya close tadi layarnya ya. Kita masuk ke sini dulu aja, ke praktek mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Untuk format data jika ada pos-pos hujan yang bermasalah, apakah boleh tidak diikutkan? Ya, boleh saja. Nah, sebagai latihan ajang uji coba, mungkin gunakan dulu, nggak usah banyak-banyak posnya. Tapi di dalam data yang saya bagikan tadi, itu posnya sudah cukup banyak ya, apalagi Jawa Timur misalnya. Itu sampai 160 pos. Dan itu fine-fine aja, di running lancar-lancar aja datanya. Kalau mau dikurangi ya harus dihapus, tapi kalau nggak mau repot ya udah biarin aja data tadi. Itu datanya juga dari teman-teman. Kalau misalkan dianggap ada data yang bermasalah, ya dihapus aja dulu atau yang kontrolnya jadi 0 gitu. Kalau data hujannya kurang, nanti coba diusahakan data-data pos hujan yang diikutkan data-datanya dari 91 sampai 2014 setidaknya ada 70%. Aja di estimasi. Tapi kalau tidak ada, ya anggaplah dari 91 sampai 24 itu kan ada 91 sampai 2014 itu ada 24 tahun, ya setidaknya ada 10 tahun udah cukup lah untuk dicobakan untuk praktek. Oke, ada lagi kira-kira apa yang bisa ini? Nah, ini boleh, Elivan, silakan kalau ada yang kosong. Boleh bolong. Tidak apa-apa, karena prinsip pengerjaannya dia hanya menghitung min. Hanya menghitung min-nya saja, Elivan. Jadi yang hanya dihitung itu kan untuk mencari faktor koreksinya min. Jadi yang ada pun yang bolong itu tidak masalah. Tapi jangan bolong semuanya seluruh bulan Januari misalnya. Itu pasti ya akan error kan. Misalkan ada 1 bulan yang bolong semuanya, itu ya nggak akan bisa itu. Oke, yang lain bagaimana? Ada Tuti, ada siapa lagi ini? Saya tidak bisa melihat. Atau ada Rida dari pusat. Rida mau nanya nggak? Silakan Mas Rida. Barangkali teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada cukup waktu. Ya, saya rasa. Oh iya, ada Marlin juga. Marlin mau nanya nggak? Terus ada Ibu Mia kok pendatang gelap ini. Ini peserta apa pengajar? Oke, jadi silakan dicobakan untuk prakteknya, untuk video tutorialnya juga sudah. Oke, nanti kalau ada kendala bertanya di LMS. Oke, ya saya usahakan seintens mungkin untuk mengecek LMS-nya. Semoga bisa dikomunikasikan. Harap di LMS-nya digunakan Dimaksimalkan. dimaksimalkan. Artinya begini, jika ada diskusi teman-teman sebelumnya yang sudah bertanya untuk satu hal yang sama, jangan ditanyakan lagi. Ya. Silakan dianalogikan untuk daerah teman-teman. Misalkan yang A udah nanya, yang B ingin bertanya untuk daerahnya. Kalau pertanyaannya dirasa mirip, dirasa bisa terjawab, tidak usah ditanyakan. Kira-kira seperti itu.
Nah, toleransi data kosong seperti tadi, kalau untuk yang di sini saya asumsikan data kosongnya cukup kita sediakan data untuk pos hujannya yang banyak ya, Elifan. Kalau misalkan pos hujannya banyak, itu 70% dari 24 tahun. 24 tahun itu ada sekitar 288 bulan ya. Jadi sekitar berapa bulan itu? 70% dari 288 bulan tersedia datanya. Tapi bagi yang bagi yang pos hujannya sedikit, sekarang masalah data kosong kita abaikan dulu. Pakailah pos yang ada. Dan ini sangat menarik untuk teman-teman tulis, mungkinnya nanti untuk jadi kajian singkat di daerahnya masing-masing. Tentunya kalau untuk kajian kita harus men-state bahwasanya data ini yang digunakan lebih dari 70%. Nah, tentunya hal-hal seperti itu harus terukur. Karena ini untuk sesi praktek, kita cobakan seadanya data, khususnya teman-teman yang posnya sedikit. Nggak ada batasan minimum pos yang dipakai, Pak. Ya, sepertinya karena ini tidak mempersiapkan data, nggak ada batasan ya. Datanya udah pakai yang ada itu aja, yang ada di Excel yang saya sharing, yang saya share di Drive. Oke, ini pertanyaan yang ini ya cukup teknis dari Ibu Mia ini ya. Syarat untuk spek laptopnya. Nah, ini saya kurang tahu teman-teman yang di UPT bekerja dari rumah apakah dari kantor. Pastikan ini ya kalau saya yakin teman-teman sudah laptopnya sudah core semua ya. Ya setidaknya core i3 lah gitu. Core i3, i5, i7 yang bisa terinstall MATLAB. Dan diharapkan MATLAB-nya 2014 ke atas ya, khususnya 14B ke atas. Dan usahakan kalau bisa MATLAB-nya juga 2014 aja, jangan kalaupun beda ada yang 2016, 17 ya cobakan dulu aja. Karena setahu saya MATLAB terbaru 2018 itu ada perubahan sedikit, cuman saya belum tes, saya harap tidak ada pengaruh. Jadi coba dulu aja untuk spek laptopnya demikian ya. Nah, ini MATLAB harus 2014 ke atas saja ya Mbak Tuti ya. Mungkin 2014 D, A, B atau 2015 A, B gitu. Jangan gunakan versi yang rendah atau versi yang lama, misalkan 2012 gitu. Saya belum cobakan juga kalau yang versi yang lain. Oke, silakan jika masih ada yang bertanya. Oh, ada Pak Amsari ini juga hadir ya. Ya, banyak yang menyimak, Mas Robi. Ya, Pak Amsari mungkin bantu menjawab. Bukan Pak. Ada Pak Novi, ada Mbak Mia, apa lagi ya? Pak Amsari. Teman-teman silakan. Kita masih ada waktu. Ya, sekali lagi yang saya garis bawahi, tidak semua stasiun yang sudah saya cobakan lancar. Kemungkinan pasti ada yang akan error di saat praktek. Errornya lebih kepada data Excel yang disiapkan, karena data ini sebelumnya juga pernah dipakai pada saat praktek verifikasi di Diklat di Citeko bulan Februari, dan waktu itu ada beberapa UPT yang mengalami kendala seperti kalau nggak salah NTT ya, NTT, terus mana lagi saya lupa. Tapi juga tidak banyak yang tidak mengalami masalah karena memang datanya sudah aman-aman, baik-baik aja susunan format datanya. Apakah memungkinkan kita lakukan koreksi dengan observasi pos hujan kerjasama milik BMKG? Nah, itu Mas Adityo, data yang saya share itu data pos hujan dari pos kerjasama itu. Kan itu dari UPT. Itu data yang saya bagikan, itu juga sudah data dari mana ya? Teman-teman yang lebih tahu dari pos hujannya. Nanti tanya aja siapa itu yang menyiapkan datanya dulu di UPT-nya masing-masing.
kalau pertanyaannya itu data posujannya bisa ditambah nggak untuk dipakai dalam koreksi? Ya bisa, asal ikuti formatnya. Itu aja. Mas Arief, apakah pernah dilakukan koreksi dengan data observasi dari grid sumber lain yang tersedia, misal GPCP atau CRIPS? Ya, pernah. Nah, di slide yang tadi, Mas Arief ya, ini yang pernah saya cobakan. Ini salah satunya adalah, ini berubah ya Pak Aris ya. Ya, Ini ya. adalah koreksi. Oh ini belum ya, ini belum koreksi. Nanti saya coba cari dulu ya. Apakah pernah dilakukan koreksi? Ya, itu sudah pernah kita cobakan untuk menggunakan data kemarin itu baru dicobakan data GPCP dan data SAKAT. Ya, mungkin pertanyaan yang lain dulu. Ya, mungkin di sini saya bisa sedikit share untuk Mas Arief ini ya. Nah, ini contohnya Mas Arief. Kalau kita mengoreksinya dengan data SAKAT, ini data grid ya, data grid SAKAT. Yang sebelah kiri ini yang belum dikoreksi. Ini ada dua model di sini yang kita cobakan. Yang merah itu modelnya CFS, yang biru itu modelnya HMF. Kemudian yang hitam itu adalah observasi sebelum dikoreksi, dan sebelah kanan ini setelah dikoreksi. Ini adalah rata-rata untuk di wilayah tipe C. Tipe C itu untuk di wilayah Maluku, sekitar di antimonsunal. Nah, ini hasil setelah dikoreksinya. Kita lihat hasil koreksi yang menggunakan data grid ini. Ya, ini range-nya, spread-nya menjadi lebih sempit. Ya, artinya yang tadinya jauh dari observasi menjadi dekat dengan observasi. Ini contoh salah satunya menggunakan data grid. Oke, lanjut lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Saya coba cek dulu. Ini dari Pak Amsari, apakah dalam praktikum kali ini kedua metode koreksi dilakukan? Apakah salah satu saja? Kira-kira berapa lama waktu yang digunakan untuk running? Nah, ini menarik pertanyaan dari Pak Amsari. Mungkin untuk teman-teman nantinya bisa dapat gambaran dari sini. Ini metode koreksi yang dilakukan, itu langsung nanti dua yang akan dilakukan. Karena kebetulan skripnya saya buat langsung mengeksekusi dua metode itu. Jadi nanti kita akan mengerjakan langsung yang satu quantile mapping, yang satu linear scaling. Langsung sekali dua. Dan berapa lama yang dikerjakan? Untuk kerjakan kemarin saya coba Jawa Timur dengan 160 pos hujan dengan laptop saya ini i7. Laptop yang masih cukup relatif kuat. Itu hanya sekitar 10-15 menit. Sekitar 160 pos hujan. Jadi tidak lama kok. Apalagi mungkin yang laptopnya lebih bagus lagi. Jadi tidak nyimak. Jadi untuk data-data pos hujan lain tinggal ditambahkan saja Pak, tidak perlu bikin file baru. Saya kurang tahu Mas Aditya dari provinsi mana, tapi saya yakin ini data yang udah di-share di drive itu sudah cukup banyak. Jika memang ingin ditambahkan, silakan. Asalkan mengikuti format sheet-nya, bukan bikin file Excel baru, tambahkan di dalam file itu sendiri. Jadi kan udah ada tuh setiap provinsi, tinggal tambahkan sheet baru, kemudian di sheet info stasiunnya tambahkan juga list info stasiunnya yang ditambahkan.
Oh gitu, soalnya data yang dikumpulkan kemarin untuk keperluan Prakmus sekitar 50% dari data pos hujan lah. Berarti 50% yang lainnya kok nggak dikumpulkan? Eh, asumsinya kalau yang dipakai di koreksi bias itu datanya sudah cukup panjang ya, dan begitu juga untuk musim. Nah, saya kurang tahu nih Mas Adityo, 50% lagi itu datanya cukup panjang nggak? Misalnya lebih dari 10 tahun tidak gitu. Saya kurang tahu kalau di provinsinya sebanyak apa posnya. Tapi kalau mau ditambahkan, Ya, silakan aja. Kalau misalnya itu kenapa pos dipersiapkan hujan yang itu kantornya sedikit, lupa pesen kemudian ditambahkan, ya silakan aja ditambah. nanti pesan lagi ya besok ya pesan ke buku lagi. Ya boleh aja Mas Adityo ya, bahkan mengikuti format yang ada di dalam file Excel, bukan bikin file baru lagi. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Pak Aris, apakah semua peserta diklat ini hadir? Ya, hadir. Oke. Hadir. Apakah masih ada? Mungkin sebelum kita... Teman-teman barangkali masih ada itu yang ingin ditanyakan. Ya, di dalam video tutorial untuk prakteknya sebenarnya juga saya paparkan dengan jelas step-stepnya, mulai dari membuka MATLAB-nya sampai apa yang di running, apa yang diganti, itu nanti mungkin ditonton aja videonya, bisa di cek perlahan-lahan. Kita tunggu beberapa saat teman-teman kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini kebetulan mulainya on time tadi ya. Iya, Ya, apakah sudah cukup penjelasan dari Pak Robi tadi, teman-teman? ya mungkin kita minta ininya, jawabannya. Kalau sudah cukup, mungkin bisa di chat cukup, cukup di bagian chatting biar bisa kita konfirmasi. Oke, Elifan cukup. Yang lain bagaimana? Teman-teman, silakan. Oke, dari Adityo, dari Mas Indra, dari Editya, Verlani, dari Barestu, dari Pak Joko. Oke, disisakan buat berbuka ya. Ya, nanti untuk tugasnya silakan dikerjakan, dibuat semaksimal mungkin. Ya, bagian terpentingnya nanti adalah kita analisis hasilnya, bagaimana pengaruh koreksi bias itu sendiri terhadap pos hujan yang ada di wilayah masing-masing. Apakah karakter hujan tertentu akan menyebabkan koreksi bias itu semakin baik atau semakin buruk. Misalkan di wilayah yang relatif curah hujannya tinggi itu tidak bekerja dengan baik, atau sebaliknya, atau seperti apa. Coba nanti dianalisis, karena sementara ini kita coba paparkan bagaimana teknis melakukan koreksi bias ini dulu, biar bisa dieksekusi secara langsung. Nah, Pak Amsari, jika yang digunakan versi 2014, di bawah 2014 kemungkinan error. Kemungkinan errornya apa ya? Uh, saya di sini menggunakan fungsi tambahan ya.
Kalau nggak salah ada beberapa fungsi tambahan, saya sertakan di dalam bundle script itu. Nah, apakah itu akan bisa di running di bawah 2014 atau tidak? Coba aja, saya coba dicobakan dulu aja misalkan. Tapi ini baru saya coba 2014 saja. Saya belum bisa menjawab juga yang itu. Oke, Pak Aris, sepertinya tidak ada ini Tidak lagi. ada lagi ya, teman-teman. Cukup. Kalau tidak, barangkali ada kalimat penutup yang ingin disampaikan buat teman-teman, Mas Robi. Oke, baik teman-teman peserta diklat. Nama diklatnya sekarang panjang ya. Peningkatan kompetensi forecaster klimatologi. Artinya rekan-rekan semua berasal dari stasiun klimatologi ya, atau yang bekerja di bagian yang berkaitan dengan klimatologi. Selamat bekerja untuk praktek ini. Silakan digunakan video-video tutorial dan materi-materi untuk dicobakan untuk praktek. Semoga ilmu yang saya sharing ini bisa bermanfaat, bisa dipakai untuk ya mungkin bisa bikin tulisan-tulisan singkat untuk meningkatkan angka kredit di fungsionalnya masing-masing. Demikian, mohon maaf dari saya apabila kurang jelas atau mungkin masih ada yang belum tercerahkan. Silakan ditonton saja video tutorialnya berkali-kali untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Untuk yang tertarik berdiskusi mengenai metode koreksi bias lebih intens, lebih detail, saya juga terbuka, silakan saja. Termasuk untuk akses-akses data, mungkin kita bisa saling berbagi informasi. Demikian Pak Aris. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi ya atas paparannya, sharingnya siang hari ini. Sangat bagus sekali tadi apa yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi bekal buat teman-teman sekalian di daerah ya untuk melakukan koreksi bias, untuk mempraktekannya sehingga untuk pembuatan produk-produk peta yang ada di daerah bisa menjadi lebih apa namanya lebih bagus lagi gitu. Jangan lupa teman-teman setelah sesi sinkronus teman-teman tetap diharapkan aktif di forum tanya jawab di LMS ya untuk berkonsultasi lebih lanjut apabila ada kendala-kendala mengenai praktek atau ada yang ingin ditanyakan lagi silakan bisa ditanyakan di forum LMS. Kemudian jangan lupa juga kita masih ada satu sesi terakhir besok hari Senin ya. Insya Allah kita ketemu lagi jam 11 ya. Masih ketemu Pak Robi juga. Ada Pak Adi Rivaldi dan tim ya. Banyak besok Senin timnya. Jadi mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya dan sampai semua narasumber yang terakhir ya bisa menjadi bekal manfaat untuk teman-teman semuanya. Dari saya mungkin cukup sekian ya. Apabila dalam membangunkan ini dan saya dan Mbak Dona mengucapkan terima kasih Pak Robi Ya, untuk sharingnya siang hari ini dan buat teman-teman semua tetap semangat dan selamat beraktivitas kembali, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Saya izin untuk menutup kelasnya. Selamat beraktivitas kembali.